Saudara, kita akan langsung bergeser ke Kemenpora. Menpora Dito Aryo Tejo sedang mengklarifikasi soal LHKPN. Kita kepada olahraga ini seperti apa, dan tidak menutup kemungkinan aplikasi yang hari ini masih digunakan hanya untuk di olahraga, kita aplikasikan juga untuk di kepemudaan, dan bahkan dari Pak Deputi inginnya seluruh Indonesia Pak ya, sampai daerah. Jadi ini salah satu topik utama tadi pembahasan pagi ini, dan juga ada beberapa topik masalah penyelenggaraan di Kemenpora, sistem sistem birokrasi di sini agar lebih ya terjaga. Dan mungkin dari saya itu dulu, mungkin bisa dilanjutkan dari Pak Pahala. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Saya menambahkan sedikit saja, terima kasih rekan-rekan media. Jadi ini upaya pencegahan yang kita lakukan sebenarnya udah 3 atau 4 tahun lalu, menindaklanjuti kalau teman-teman ingat kasus suap di KONI gitu ya. Jadi itu kewajiban dari kedeputian saya untuk datang memberi pendampingan dan memperbaiki sistem. Gitu. Oleh karena itu waktu itu kita sampaikan bahwa Kemenpora ini dominan anggarannya adalah pemberian hibah ke cabang olahraga maupun ke KONI dan yang organisasi pemuda. Oleh karena itu, rekomendasi kita waktu itu cuma satu. Kita buat aplikasi di mana masyarakat bisa lihat, gitu ya, proposalnya dari mana saja, berapa jumlahnya, kriterianya apa saja yang diperbolehkan dalam proposal, yang disetujui berapa, dan pertanggungjawabannya kayak apa. Sesederhana itu. Oleh karena itu, hari ini saya datang ketemu Pak Menteri dan jajaran, kita sampaikan sampai mana kemajuannya kira-kira. Karena Pak Menteri bilang ya sudah, kalau bisa bulan depan, jadi rekan-rekan media juga bisa lihat cabang olahraga tertentu itu proposalnya berapa sih setahun ini dapatnya dari Kemenpora gitu ya. Jadi lebih terbuka itu saja gitu, karena belajar dari kasus yang lama gitu. Yang kedua, aplikasi ini kita akan kerjasamakan dengan Kemdagri juga, kita akan bagikan ke seluruh provinsi. Ya. Jadi provinsi kan sama, kisahnya gitu juga ya, dari di daerah minta APBD. Nah kita bilang nggak usah bikin aplikasi, ini dari Menpora udah ada, dipakai saja. Dan itu versi mobile-nya juga ada, jadi rekan-rekan media bisa ngecek gitu ya, di level daerah kayak apa, di level pusat kayak apa gitu. Nah kita pikir dalam waktu dekat kita akan launching ke masyarakat dan silakan diakses plus diprotes kalau ada yang salah atau yang yang kurang-kurang lah gitu nih. Kita bilang kan anak muda nih pemakainya gitu ya. Nah yang kedua kita tawarkan gitu bantuan ke Kemenpora untuk kalau ada LHKPN yang perlu diteliti dengan inspektorat, kita akan... Menterinya Pak perlu Pak? Sama diajarin. Menterinya udah meriah. Jadi kita tawarkan supaya ya jangan juga orang bisik-bisik gitu ya. Aplikasinya terbuka tapi ada beberapa pegawai yang tidak pas profilnya. Nah itu nanti Pak Inspektur akan hubungi kami gitu ya. Kami akan bantu gimana cara pemeriksaannya, tapi hasilnya kita akan komunikasikan. Yang ketiga seperti biasa, gratifikasi, penerimaan gratifikasi itu selalu butuh kejelasan. Gitu. Oleh karena itu kita tawarkan juga semacam kontak langsung ke Pak Herda, ini adalah Direktur Gratifikasi kita. Kalau ada penerimaan yang nggak jelas-jelas, mending tanya dulu gitu ya, sebelum dilaporkan ke KPK sebagai gratifikasi atau disimpan karena dianggap bukan gratifikasi. Mending komunikasi dulu. Kira-kira itu. Jadi 3 hal itu yang kita bahas pagi ini, dan terima kasih gitu karena responsnya sangat positif. Kita ingin segera dari Kemenpora transparansinya duluan dalam bentuk transparansi pemberian dana hibah. Saya pikir itu. Makasih. Dan mungkin boleh saya tambahkan dikit ya, maksudnya ini biar terinformasikan bahwa ini merupakan suatu komitmen yang mungkin dari awal saya dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, di mana kita sudah menyuarakan bahwa saya ingin menjalankan kementerian ini secara akuntabilitasnya tinggi dan juga transparan. Dan sebenarnya tidak hanya KPK yang kita gandeng, dari awal saya duduk itu kita bahkan semua proses waktu itu persiapan SEA Games, Para Games, dan juga FIBA World Cup, itu ada pendampingan juga dari BPKP ya Pak ya, BPKP dan juga kejaksaan, dan kejaksaannya melalui Jamintel ya, dan itu pun dari sebelum saya diperiksa kejaksaan, jadi tidak ada hubungannya. Dan hari ini juga KPK sudah kita minta monitoring dan gandeng.
Dan bahkan juga dari Mabes Polri itu kita juga berkolaborasi dengan Satgas Pencegahan Korupsinya. Dan bahkan Pak Kapolri baru saja menugaskan Pak Ambarita Damanik sebagai tenaga ahli di Kemenpora, sebagai tenaga ahli bidang pencegahan korupsi di Kemenpora. Jadi ini langkah-langkah komitmen saya untuk memastikan pengelolaan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini insya Allah dan semoga selalu diselamatkan dan dijauhkan dari praktek korupsi dan juga maladministrasi. Karena ya saya masih muda, juga saya melihat di Kemenpora ini banyak karyawan masih muda dan memiliki keluarga. Menpora Dito Aryo Tejo bersama Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memberikan konferensi pers pasca pertemuan, terutama ada beberapa hal yang di-highlight seperti sistem pencegahan korupsi di Kemenpora yang dibuat melalui sebuah aplikasi untuk bisa dicek anggaran tiap cabang olahraga agar publik juga bisa memantau. Begitu juga dengan level daerah dan pusat bisa dipantau secara terbuka melalui aplikasi tersebut. Tidak hanya itu, KPK juga menawarkan bantuan untuk Kemenpora, terutama dari laporan LHKPN, pembuatannya dan juga laporannya. Dan yang terakhir adalah soal gratifikasi, agar kedepannya hadiah-hadiah tertentu tidak masuk dalam gratifikasi, maka KPK membuka pintu sebesar-besarnya jika ada siapapun dari Kemenpora yang merasa tidak yakin akan hadiah tersebut apakah masuk dalam gratifikasi atau tidak. Sampai Indonesia Pagi.